Anda kembali bersama kami di Forum Christian, kami masih membahas mengenai stop perundungan. Mbak Cassandra tadi yang disampaikan Pak Suprapto, ini kita ini lost control ya, kontrol sosial, kontrol keluarga, kontrol lingkungan sosial lebih besar, ini berkurang. Anda melihatnya juga demikian? Kita yang lost control gitu ya terhadap anak-anak? Iya, kalau dikatakan kita lost control, saya rasa enggak ya. Kita masih tetap punya keinginan untuk mengendalikan anak, ingin anak kita menjadi yang terbaik. Tapi permasalahannya dunia ini memang menjadi lebih sulit. Artinya kalau di masa lalu mungkin bisa dianggap tantangan orang tua lebih ringan dibandingkan sekarang. Tapi dengan adanya transformasi dunia, kemudian digital, sekarang ada digital dan lain sebagainya. Kalau dulu kan kita mungkin seneng main kasti, main atau nonton TV, lihat cepat tepat dan lain sebagainya, itu main pingpong. Tapi sekarang akhirnya permainan itu tidak dilirik lagi oleh anak-anak, apalagi terus kemudian konten-konten di televisi, lalu kemudian sekarang lebih parah lagi adalah dari media sosial. Jadi orang tuanya saya rasa pasti masih tetap ingin melakukan kendali tersebut. Apalagi tadi kita dengar ada kegiatan pengajian gitu ya, pasti orang tuanya juga mengajarkan ya kepada anak. Tapi masalahnya kalah dengan daya tarik yang membius anak, apalagi kalau misalnya sampai ternyata anak-anak ini sudah terpapar sebelumnya, jadi memang itu sudah menjadi sebuah bagian dari kegiatan yang biasa dia lakukan. Artinya mungkin ini karena sudah ada sebelumnya, lalu kemudian, nah tadi asesmen penting sekali ya, jadi untuk tahu sebenarnya yang terjadi ini itu asesmen apa terhadap gitu. terduga pelaku ya? Baik terhadap korban dalam bentuk otopsi psikologi sebenarnya, dan juga terhadap pelaku dalam bentuk pemeriksaan psikologis. Jadi supaya kita bisa mengetahui betul apa yang terjadi. Nah, tapi sekali lagi artinya di dalam dunia seperti ini sekarang juga kita juga harus melihat bahwa anak-anak kita itu sangat ingin untuk mencari ruang untuk ekspresi, untuk bermain. Nah, itu yang tentu harus kita sediakan dan orang tua harus bisa mengikuti. Jangan sampai orang tua hanya menyediakan yang konvensional barangkali, yang anak-anak tidak pegang bisa. gadgetnya kemudian diminta Itu salah satunya. Karena sekali lagi yang ada di balik internet itu sangat luar biasa dan sangat tidak terkendali. Jadi orang tua hanya katakan hati-hati ya dan lain sebagainya, sementara di balik kamar mereka, di balik ruang permainan mereka ada ancaman-ancaman ini. Belum kalau misalnya memang ternyata ada grooming ya. Jadi mereka itu sudah dibentuk. Jadi mereka ini sebenarnya korban, yang pelaku pun juga sebenarnya korban dari situasi yang saat ini tidak ramah terhadap mereka ya, tidak ramah anak. Pak Anjar, ini bagaimana kemudian negara setidaknya lewat Kementerian PPA begitu ya untuk Pak Nahar, saya sering tertukar, Pak Anjar ada dari Jawa Barat. Oke, Pak Nahar, bagaimana dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan anak menyikapi atau merespon tadi Mbak Cassandra bilang, ini dunia cepat sekali berubah. Ibarat pintunya terbuka sangat-sangat lebar, anak-anak kita nggak bisa tahan lagi, jangan buka ini ya, jangan buka ini. Iya mungkin depan kita, di belakang kita, nah kira-kira apa yang dilakukan? Iya, 2 tahun terakhir tentu kebijakan Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu menetapkan bahwa program-program desa ramah perempuan dan peduli anak itu dikembangkan. Sebetulnya ini pengembangan dari dulu gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Yang dulu itu tujuannya 2, mendeteksi secara dini problem-problem yang ada di tingkat desa ya. Lalu kemudian juga merespon. Jadi di tingkat awal itu paling tidak masyarakat itu paham. Oh iya ini nggak boleh. Misalnya bermain dengan kucing itu nggak boleh gitu ya. Itu segera merespon lalu kemudian menindaklanjuti. Jadi jangan sampai nanti KPAI bilang bahwa itu telat kan gitu. Lalu kemudian pengembangan desa ramah perempuan dan peduli anak itu, maka pendekatannya adalah kebutuhan tadi. Pertama begini, kadang seringkali problem utamanya adalah soal ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar. Lalu kemudian lupa untuk mengasuh anaknya. Dia sibuk untuk mencari nafkah. Apalagi bahasa sederhananya, jangankan diminta untuk mikirin bagaimana anak ya, untuk mikirin makan aja itu jadi fokus mereka. Ya? Jadi makanya di indikator dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak itu, pertama itu memastikan bahwa ibu-ibu, orang tua itu punya kemampuan untuk berwirausaha, sehingga dari hasil itu maka ada backup untuk ada beberapa kelemahan yang bisa ditutupi dengan ketika dia mendapat penghasilan. Mandiri secara finansial. Lalu kemudian yang kedua itu adalah tentang pentingnya pengasuhan oleh keluarga.
ini menjadi penting karena seringkali selalu terkait dengan persoalan ini ya, buruknya pengasuhan berdampak kepada banyak persoalan. Buruk itu bagaimana Pak Nahar? Iya, contoh misalnya begini, ketika misalnya bahwa tahu bahwa misalnya jam sekolah harus sekolah, ya. Lalu kemudian dalam peristiwa ekstrim itu bahkan orang tua sendiri bukannya melindungi tetapi juga dia sebagai pelaku. Contoh ya melakukan kekerasan dan segala macam. Oh, marah dengan kekerasan dan keputusan misalnya Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat misalnya mencabut hak asuh dari orang tua itu sendiri orang tua kandung karena dia melakukan kekerasan. Jadi ini bukti bahwa pengasuhan itu menjadi utama sehingga ada tadi ya penguatan orang tuanya terutama ibu-ibunya, lalu kemudian yang kedua pengasuhannya, lalu kemudian yang ketiga itu yang harus diwaspadai adalah ketika persoalan 1 dan 2 tadi lemah, khawatir ini berimbas kepada munculnya kekerasan-kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu juga upaya-upaya untuk menurunkan kekerasan harus dikembangkan. Nah, yang lebih harus diantisipasi juga misalnya ketika persoalan-persoalan domestik itu keluar lalu kemudian anak ada di mana gitu satu tempat dan dia melakukan aktivitas yang seharusnya sekolah dia tidak sekolah, lalu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang harusnya dia paham bahwa tugas-tugas dia itu bukan memikirkan hal-hal yang harusnya dikerjakan oleh orang tua dia lakukan gitu ya. Nah ini soalnya juga jualan gitu ya, dia menggantikan coba mencari uang gitu ya Pak dari artinya, sekolah ya. Iya, lepas dari tanggung jawab orang tua, dia harus menghidupi diri sendiri dengan dia lari dari rumah dan segala macam. Lalu kemudian yang terakhir adalah berimbas kepada angka-angka perkawinan dini. Okay. Ketika ada kasus-kasus perkawinan dini, juga ada kasus-kasus yang tidak kita catat. Misalnya, contoh misalnya anak lepas dari rumah, lalu kemudian hidup bersama, lalu kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang seharusnya belum mereka kemudian lakukan. Dia punya anak padahal belum siap sebagai jadi orang tua. Betul, gitu ya. Ya, jadi inilah yang harus dibangun di tingkat desa. Makanya dikembangkan ada DRPP, ada desa inklusi, ada desa bersinar dan segala macam. Maka di Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak mendorong DRPP. Desa inklusi, desa ramah anak, itu coba dilakukan. Kalau di Jawa Barat sendiri sudah terukurkah efektivitas dari program-program yang sudah dijalankan Pak Anjar? Nah ini benar Pak Anjar nih. Pak Anjar? Ya. Ya, untuk sebetulnya memang dari tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi Pak Nahar, untuk di RPPA sendiri kan ini program di seluruh Indonesia ya, itu sebagai pilot project di Jawa Barat sendiri itu akan di launching itu di Kabupaten Cirebon dan juga di Kabupaten Indramayu, dan saat ini memang sudah mulai tahapan-tahapan pelatihan tenaga layanan dan juga sosialisasi kepada masyarakat, dan harapannya itu memang bisa menjadi jawaban atas semua permasalahan yang berawal dari tingkat desa. Pak Anjar, tapi dilakukan apa istilah Mbak Cassandra adalah assessment untuk mengukur efektivitas dari program yang sudah dilakukan saat ini, atau kalau masih perlu untuk dilakukan perbaikan. Itu dilakukan secara berkala kah untuk mengukur tingkat keberhasilan semua program yang dilakukan setidaknya di Jawa Barat? Ya, betul. Setiap program-program itu pasti di setiap akhir tahun itu ada yang namanya evaluasi, monitoring berkala, evaluasi bagaimana efektivitas daripada program-program tersebut. Apakah memang sesuai dengan target-target yang di awal ditetapkan atau ternyata tidak berhasil gitu. Itu memang proses atau Monef dan monitoring evaluasi itu biasa dilakukan. Termasuk tadi yang DRPPA itu memang masih baru Bu, dan itu baru akan persiapan-persiapan yang akan dilakukan kami di Jawa Barat. Gitu. Oke, Pak Jasra, seharusnya menurut Anda tolak ukur untuk menilai, oh ini program yang berhasil, ini program yang harus diperbaiki, ini program yang dihapus saja, kemudian diganti dengan sesuatu yang baru, supaya tadi poin kita adalah ini jangan sampai terjadi, pencegahan. Ya, kita kan punya klaster hak anak ya, dari klaster 1 sampai 5. 1 sampai 4 ini kalau bisa maksimal dilakukan, maka dia tidak akan masuk ke klaster 5 ya, pelindungan khusus ya, seperti peristiwa yang
Kabupaten Tasikmalaya. Klaster 1 itu ada soal akte kelahiran gitu ya, itu kan pencegahan. Bagaimana memastikan kehadiran negara terkait dokumen kependudukan anak. Ya. Nah kita mencatat laporan Kemendagri juga ada sekitar 5 juta lagi anak kita belum memiliki dokumen kependudukan, akte lahir ya, lebih kurang seperti itu. Nah kemudian kedua kita misalnya ada partisipasi anak ya, karena kekerasan kemudian termasuk juga anak sebagai pelopor dan pelapor ini kan harus digerakkan. Tidak mungkin hanya kita saja atau KPAI saja atau KPPA saja, tapi juga anak-anak ikut didorong percepatan itu. Kemudian yang kedua kita isu keluarga dan pengasuh alternatif ini nggak kalah sangat luar biasa, loadnya sangat besar gitu. Dalam aduan KPAI tahun 2021 dari 2010 aduan itu ada sekitar 800 bicara soal isu keluarga. Jadi penelantaran anak, pembuangan bayi gitu ya, kemudian perceraian di era pandemi ini cukup tinggi. Kemudian ada isu kesehatan ya, ini kan pencegahan juga. Bagaimana memastikan misalnya anak-anak kita dalam situasi pandemi ini dan data menunjukkan hampir 800.000 kan terpapar karena COVID. Kemudian 1.000 orang meninggal dunia lebih kurang gitu ya. Dan ini menjadi ancaman juga bagi kita misalnya soal isu kesehatan itu adalah soal imunisasi anak nasional. Yang ada sekitar 1 juta anak-anak kita belum memperoleh imunisasi lengkap. Yang saya kira ini pencegahan. Kalau ini negara tidak hadir cepat, maka kondisi luar biasa akan kita tuai gitu ya, ke depannya. Kemudian ada isu pendidikan ya, pendidikan, waktu luang dan budaya. Yang saya kira dalam situasi pandemi ini sangat luar biasa tantangan pendidikan kita, baik isu kekerasan, kemudian pembelajaran tatap muka dan seterusnya. Nah kalau klaster 1-4 ini adalah program pencegahan. Dan saya yakin banyak anggaran negara didorong ke sini gitu ya. Tapi toh kasus-kasus ini nggak selesai juga gitu ya. Nah ini tentu dalam bulan Hari Anak ini perlu kita evaluasi. Jadi refleksi gitu ya. menurut Anda ya. Jadi refleksi apakah di kebijakannya yang salah atau programnya mungkin program apa adanya gitu ya, atau seperti apa gitu ya. Nah dan ini harus dilihat lebih utuh. Maka kita melihat ada sekitar 18 kementerian lembaga yang punya kepentingan tugas langsung ke situ ya, baik langsung maupun tidak langsung gitu ya. Dan begitu juga dengan pemerintah daerah gitu, Pak. Tadi Mbak Cassandra mau menambahkan kesehatan tidak hanya kesehatan fisik saja, ya. Tidak sakit. Karena kalau WHO bilang kan fisik, mental, sosial, spiritual. Jadi kesehatan itu lengkap harus di fisik, mental, spiritual, spiritual dan sosial. Ya. Oke, saya masih punya sedikit waktu sama ke Pak Suprapto. Pak Suprapto mungkin sudah sampai ke kajiannya ke kesehatan sosial. Mungkin Anda bisa memberikan kacamata, Anda bisa memberikan kacamata kepada kami, perspektif kepada kami, kira-kira supaya membuat lingkungan sosial ini sehat dan tadi bahasa awamnya adalah ramah terhadap anak ini apa yang harus dilakukan oleh semua orang, Pak Suprapto? Iya, jadi saya tadi menyebut sedikit bahwa kita perlu menutup gerbang dan membangun taman sari. Itu maksudnya adalah bahwa ketika kita memberikan larangan-larangan misalnya kepada anak, kepada anggota keluarga ataupun anggota masyarakat, kita perlu memberikan alternatif yang bisa membuat mereka itu tertarik dan kemudian melakukan sesuatu yang lebih sehat. Misalnya Pak Suprapto? Halo? Misalnya Pak Suprapto misalnya? Iya, jadi kayak tadi misalnya disebutkan dulu anak-anak bermain kasti, sekarang sudah tidak tertarik. Nah sebetulnya kita bisa mencari apa sih sebetulnya yang bisa membuat misalnya sama-sama menggunakan gadget gitu ya, tetapi ataupun sarana teknologi informasi yang modern, tetapi isiannya itu sesuatu yang menarik gitu sehingga anak tetap saja tidak terarah atau mengarah kepada tindakan-tindakan yang tidak kita inginkan. Jadi kita harus mulai memahami. Jadi jangan sampai seperti yang juga tadi disampaikan Bu Sandra bahwa jangan sampai kita itu melihat dunia yang sudah lari tunggang langgang, kita masih tertatih-tatih dalam arti ketinggalan di dalam mengikuti perkembangan yang ada. Artinya bagaimana kita memanfaatkan satu misalnya sarana komunikasi dan informasi yang ada, kemudian tadi disebutkan misalnya ada space, ada ruang yang disiapkan oleh desa untuk
arena bermain. Nah, di situ kita perlu memilih permainan-permainan yang sesungguhnya yang bisa menarik bagi anak, dan itu yang kadangkala kita sebagai orang tua, sebagai guru itu lupa terhadap apa yang sekarang ini menjadi keinginan anak. Karena kalau kita bisa, sebetulnya anak masih bisa kita arahkan gitu untuk melakukan hal-hal yang tadi saya katakan, menutup gerbang, tetapi kita perlu membangun taman sari, jangan hanya sekedar melarang, tetapi pilihan-pilihan itu harus kita sediakan sehingga ruang publik itu menjadi menarik bagi mereka. Anak intinya ingin ada ruang untuk mengaktualisasikan diri, maka orang-orang dewasa, pengambil kebijakan kemudian diharapkan menjadi pemberi aturan main yang kemudian bisa mengarahkan mereka. Saya harus jeda, usai jeda saya akan meminta tanggapan, ya, pandangan dari semua narasumber. Satu, kepentingan kita bersama adalah jangan sampai kemudian terjadi lagi kasus-kasus perundungan dan kasus kekerasan lain terhadap anak, karena anak adalah masa depan kita semua. Sesaat lagi di Forum Christian.